Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pasca menyaklukan timnas pusat nih, para pemain Barcelona langsung tancap gas lagi dengan mengalahkan Osasuna tadi malam, Bang Mardel. Kalau misalnya ngomongin timnas pusat, kenapa sih lu kalau ada istilah-istilah tuh timnas pusat, timnas cabang tuh kenapa sih? Lu nggak boleh kayak gitulah. Ya, timnas Belanda pusat kan maksudnya kan? Maksudnya Belanda, Indonesia gitu. Iya, ada benernya juga sih. Kata orang-orang, gue mah dengerinnya kata orang-orang aja. Enggak, lu harus lu jawab dong. Wah, nggak bisa begitu dong. Kata orang-orang. Ini apa namanya pendirian? Kata orang-orang, lebih tekannya lagi, kata Bang Abra di skrip tadi seperti itu. Aja nih randalnya, oke. Dan Barcelona sepertinya nggak lelah gitu kalau kata Abrar. Kemenangan meyakinkan di La Liga kali ini Osasuna jadi korbannya. Ferran Torres di Barcelona bukan cadangan biasa, Pak. Baik BCB. Kalau lihat progresnya bakal bisa geser Lewi nggak nih menurut Bang Aldi? Nggak mungkin lah. Dan di game kali ini sih gue pengen memberikan kredit untuk siapa? Tim medis, tim fisik Wih, Barcelona. tim medisnya nggak ditahan-tahan kan? Halo. Nggak ditahan-tahan maksudnya kalau misalnya dia masuk kan kadang kayak entar dulu wasitnya lagi. Gua tahu lu dapat info-info A1 juga. Enggak, bukan. Keep with yourself aja. Ini karir lagi bagus nih. Ya, Mas Aryo, Mas Bapak. Udah. Jadi karena nggak gampang lu main dari Eropa, dari international break, dan lu main di super early kick off. Dan lu bisa perform kayak begitu. Nih, katanya sempet bisa main 2 hari berturut-turut ya, kalau nggak salah ya. Ya, saat lu compare dengan Barcelona ya bukan apple to apple juga, cuman nih apa namanya dengan pemain Osasuna yang main di international break. Gila sih. Siapa gitu kan? Cuman kalau Barcelona kan luar biasa lah gitu, dan ini pun diamini sama Hansi Flick di post match interview. Dia bilang bahwa gua nggak nanya pelatih striker gua nggak nanya pelatih lini pelini, tapi gua nanya tim medis dan tim fisik gua, karena aman nggak nih pemain? Aman nggak nih? Dan jawaban dari para tim itu, Hansi Flick bilang mereka roaring to go. Mereka benar-benar siap untuk tampil gitu. Benar-benar lu baru main beberapa hari kemarin di international break di negara mereka masing-masing, dan sekarang lu siap lagi untuk tanding gitu. Itu nggak gampang gitu. Orang mungkin bilang lawannya cuma Osasuna. Cuma kan Del, ini yang orang harus tahu juga, menuju satu pertandingan itu tuh persiapannya gila. Ada latihan sendiri, ada yang latihan nanti pakai media, terus juga persiapan, terus juga rehat. Itu tuh banyak. Mardil juga waktu ke Sydney pasti tahu juga gitu kan. Dan itu tuh nggak mudah. Dan kemarin tunjukan Barcelona adalah bukan hanya sekedar mereka bagus di atas lapangan, tapi gimana mereka bisa tetap fokus dan tetap lapar. Dan itu ditunjukkan sama pemainnya. Dan pemain-pemain yang tadi Mardel bilang, yes, nggak cuma Lewandowski, walaupun gua harus bilang juga musim ini Lewandowski luar biasa. Kita ingat musim lalu Lewandowski adalah pemain yang hampir cabut dari Barcelona gara-gara kayak gitu ya. Dan juga dia punya hubungan yang jelek bersama Xabi, mantan pelatih Barcelona. Dia benar-benar outspoken soal gue nggak cocok sama orang, dan gue hampir cabut banget. Dan sekarang dia menemukan performanya lagi, dan pemain-pemain yang kita anggap udah afkiran lah di timnya. Tadi sampai Mardel pun bilang Ferran Torres bukan cadangan biasa, which is Rafinha lihat menjadi pemain yang luar biasa juga musim ini. Ini adalah tangan emas dari Hansi Flick membuat tim ini. Makanya gue bilang berkali-kali, kalau saat ini musim dihentikan, 2 pelatih terbaik adalah Hansi Flick sama Arne Slot. Udah, dua-duanya adalah pelatihnya timnya Mas Aryo. Iya, dan kalau tadi nyambung soal Aldi yang Aldi bilang gitu ya, memang salah satu privilege kalau kita ngomongin international break untuk di Eropa, jarak tempuh itu kan sebenarnya yang deket. Kalau yang di River ada kemarin nih Emil atau siapa gitu yang ngomong. Jadi maksudnya kalau timnas jarak tempuhnya nggak enak. Ya, memang jauh. Fakta Jauh. Balas Del, sikat Del. Ayo Del. Berani Del, sikat Del. Jangan takut Del. Sikat. Cuman ya itu maksud gua. Baru satu pertanyaan udah kecacingan. Kalau ketir takut salah ngomong. Kacang gua. Emang jauh Del, bener. Jauh. Berarti pengorbanannya luar biasa. Begitu. Kalau dari Om Mario sendiri melihat bagaimana Barcelona, ya pemain-pemainnya yang kemarin bermain lawan Osasuna, ada tanggapan juga nggak? Iya, ada beberapa rotasi kan yang dilakukan oleh Hansi Flick. Eric Garcia dipercaya sebagai back yang kayaknya udah nyaris dikasih jam terbang lah ya sama Hansi Flick. Tapi ya dia jelas butuh rotasi. Udah, itu doang. Iya itu.
itu terus ya di depan Ferran Torres lah. Oh, di kanan, ya. Paling enggak itu salah di satu kiri. rotasi juga. Olmo kan juga keluar masuk juga, nggak selalu menjadi pemain inti. Cedera lagi 3 pekan. Iya, jadi emang ya ini tadi si Aldi bilang ini tim Flick itu bisa membuat tim ini setelah sempat berbuat, bisa gue bilang beberapa kesalahan lah ya di awal ketika mereka sempat unggul jauh, akhirnya mereka terkejar dan terlewati oleh Real Madrid adalah karena rotasi-rotasi yang tidak tepat komposisi pemainnya gitu. Tapi sekarang dia belajar dari cara bermain, mereka tidak terlalu naif juga. Seperti halnya Ainge, Postecoglou kalau selalu dicontohin sama Aldi. High defensive line, ini benar, high defensive setuju. line dan sering banget ke counter sama tim-tim lain. Atletico buktinya. Tapi sekarang mereka sudah mulai bisa lah menyaring dari lini tengahnya, lalu bagaimana lini belakangnya lebih bisa membaca skema-skema yang dibuat oleh lawan. Ya kombinasi antara pemilihan pemain sama pembelajaran dari beberapa pertandingan yang di awal-awal gue melihat kayaknya sulit nih Barcelona untuk bisa keep up dengan Real Madrid, tapi ujung-ujungnya sekarang bahkan mereka unggul, walaupun gue masih dalam hati melihat Madrid yang bakal juara di akhir musim gitu, tapi kayak Barcelona mencoba untuk melakukan bahwa enggak, kali ini kita siap untuk bisa menjadi juara. Bukan yang Mas Hari pernah menjagokan Atletico. Atletico nomor 2, Oh. gue pikir nomor 2. Pokoknya tim yang akan mengejutkan itu Atletico, tapi tim yang akan juara kan Real Madrid. Itu yang gue bilang. Karena Barcelona itu kita beda tuh. startnya seperti apa kan masih gue pengen lihat kan di bawah Hansi Flick seperti apa. Ternyata startnya luar biasa. Tapi di tengah jalan agak sedikit shaky, tapi habis itu bisa back on track lagi sekarang. Oke, kalau misal dari Bung Harpa sendiri ngelihat pribadi pelatih Hansi Flick ini, Nah, lo punya pas nih. tanggapan-tanggapan nggak? Kebetulan kan gue suka Jerman ya, jadi Oke. dari apa ya, melengkapi menurut gue budaya Spanyol yang mungkin agak lebih rileks dengan karakter dari Hansi Flick yang lebih firm. Dan itu tadi juga soal kesehatan udah dipaparin sama Aldi, bagaimana para pemain ini dari berbagai penjuru dunia balik dari international break, mungkin hanya selang beberapa hari gue lihat. Tapi mereka langsung compete, menang 3-0, komitmennya sangat luar biasa. Walaupun udah ada di rotasi, Lewandowski juga dari bangku cadangan. Bahkan itu pun memakan korban. Iya. Dani Olmo kayaknya absen 3 pekan. Nah 3 pekan, walaupun waktu gue liat cuplikannya, gue jujur nggak nonton, dia masih bisa able to walk kan. Cuman kan kalau dari pernyataan konferensi pers setelah pertandingan Hansi Flick, kelihatannya dia akan miss couple of games. Jadi mungkin berarti minimal 2 game ke depan. Nah ini yang mungkin hanya jadi catatan. Sama satu lagi kalau gue lihat juga ini secara umum aja ya, karena gue nggak terlalu ngikutin soal keberanian dari Lewandowski, bukan keberanian ya, tapi keberanian dari klub untuk membawa striker. Mungkin yang lu maksud tadi udah Afkir tuh Lewandowski ya, bukan? Bukan. Oke, Lewandowski kan dianggap katakanlah udah di masa akhirnya lah, tapi tetap bisa dibawa oleh Barcelona dengan harga mungkin yang relatif murah. Dan kalau nggak salah itu juga salah satu rekomendasi dari Jordi Amat. Jordi Amat lagi. Jordi Amat. Jordi bisa move on. Lagi di Malaysia Jordi Amat bang. Jordi Cruyff ya, bener ya Jordi Cruyff ya. Iya. Nah, jadi artinya klub ini bisa mensiasati, gue jadi Jordi Amat tadi. Ya kan? Karena sekarang kan striker murni kan udah susah kan. Nah, sekarang mereka dapat, walaupun mungkin ya skillnya udah pasti lah nggak seperti dulu, tapi kita lihat main sebentar aja dia langsung golin gitu. Jadi ya tadi walaupun Mas Aryo mengatakan Madrid akan juara musim ini, ya gue rasa ini akan menjadi two horses racing sampai dengan akhir musim. Oke. Ya kan? Ini kemarin Jadi Atletico udah coret. kalau untuk juara, I think ya. Kalau untuk juara ya. Kalau gue tuh early. Walaupun masih tipis. Kalau gue tuh early. Ya, Tipis Lo banget masih bisa ngelihat Atletico punya potensi. Walaupun yang juara Barcelona, cuman Iya. bisa sih. bukan serta merta bawa Atletico out of the race. Bisa dikejawantakan sih ini. Arahnya kemana nih? Iya. Cuman Bingung nih, kalau apa? nonton semalam yang harus menjadi perhatian gue lagi-lagi anak ajaib Pedri sih. Dimana Pedri. di peran sekarang dia bermain lebih deep, punya tanggung jawab yang lebih besar juga. Untuk body sekecil itu lo bisa gerasak gerusuk kayak begitu. Buat gue Hansi Flick lagi-lagi udahlah masterclass. Balde juga di kiri. Oke lo main high defensive line, tapi ya kan
high defensive line lah yang bikin Barcelona jadi bagus. Oke. Tapi high defensive line juga lah yang membuat Barcelona kayak contohnya waktu game menghadapi Atletico kan kecolongan 2 gol. Tapi kecolongan 2 gol menghadapi tim seperti Atletico, Barcelona bisa menang 4-2. Harusnya dia bisa merangkum. Ini musim yang luar biasa bagi Barcelona. Iya, dan belajar dari kesalahan itu udah pasti dari Hansi Flick. Kalau dari pembelajaran yang Tato mungkin penjelasan dari Mas Aryo dan juga Aldi, tapi Ya. seistimewa itukah Hansi Flick di mata lu? Gua istimewa banget. Jadi kalau misalnya sampai pun tidak juara musim ini, kalau ya Barcelona tidak juara, apakah ini hanya sekedar ya udah bad day at the office-nya buat Hansi Flick aja kalau sampai nggak juara? Atau mungkin itu adalah konsekuensi karena dia ya sempat kendor lah di awal-awal? Pertanyaan sulit ya. Agak narik nafas panjang dikit. Oke, gimana menurut lo? Tim Anda Apa waktu tim 92 itu kan banyak yang melakukan you never win with the kids. Barcelona ada fasenya musim ini, lu bener-bener play with the kids. Oke. Kids yang super kids. Iya. 16 tahun ya. Kidzania lah. Tapi kan different era dong, Pak. Different Ya, kids. enggak, sama tapi lah, anak-anak. perform luar biasa. Oke. Itu yang buat gue bilang bahwa menjadi pelatih itu nggak serta merta gini. Saat lu punya license pro UEFA soal taktik, lu pasti udah gila, Oke. ngelotok. Tapi soal man management ini yang membuat pelatih kayak Ancelotti, membuat kayak Hansi Flick, pelatih kayak Arne Slot, pelatih kayak Arsene Wenger, kayak Ferguson, itu istimewa gitu. Arteta, Belum, Siapa? Arteta. Arteta belum. Tactician, Wenger, Wenger luar biasa. Luar biasa kalau Luar itu. biasa, gitu. Jadi ini yang membuat Hansi Flick ada di level situ. Jadi mungkin secara taktik dia kekeh dengan high defensive line, lu serangan balik dan lu efektif. Lu bermain dengan flank dan lu tuh kapan harus bermain cutting inside. Itu sangat amat atas kertas ya. Cuman yang ditunjukkan dia kepada pemain, yang disuntikan dia kepada pemain, buat gue itu miracle banget. Dan buat makanya seorang Mas Haryo pun ya ini Mas Haryo realistis, jagoannya Barcelona. Gua nggak tahu ya apakah dia males nge-jinx atau kayak gimana, cuman dia sampai nggak menjagokan Barcelona musim ini. Karena emang situasinya emang tidak senyaman itu untuk Barcelona untuk compete musim ini. Nggak usah sekarang bisa 3 poin di atas Madrid. Bisa fight sejauh ini aja lu nggak sepede itu kan Mas jadinya. Jadi emang Ya, Barcelona karena memang betul anak muda. Gue bilang musim depan luar biasa Barcelona. Udahlah. Akhirnya ngeletak semua tuh yang bagian muda-muda jagoan itu. Barcelona Madrid yang juara. musim depan tuh gue ngelihat Barcelona lebih akan settle gitu. Ya karena pemain muda itu kita ngelihat lah dari Barcelona era-era lalu berapa banyak sih pemain yang meletek ke atas, banyak banget juga kan. Tapi kan mereka nggak bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang gitu. Iya. Dimainin week in week out, selalu dimainin konsisten sepanjang musim. Orang-orang terpilih lah yang bisa masuk ke squad inti Barcelona. Balde akhirnya bisa masuk. Ya Pedri, Gavi. Tapi kan kita bicara Kubarsi di belakang sudah mulai memperlihatkan itu. Lalu di tengah Casado sedikit-sedikit mulai memperlihatkan itu. Yamal ya itu kan special breed lah itu orang Iya, kayaknya itu kita nggak bakal nemuin Yamal lagi lah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Tapi kan banyak pemain-pemain lain yang belum tentu bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang dalam satu musim. Gue bilang ini ujian mereka untuk menunjukkan kapasiti mereka masih bisa seperti apa sih. Nah ini perlahan-lahan tuh dibentuk sama si Hansi Flick. Dan yang gue suka dari Hansi Flick adalah ketika di awal kan dia datang, gue nggak peduli lu pada pemain senior apa kagak, pokoknya gue minta pemain lari. Pokoknya pemain tuh harus lari di situ. Kalau perlu gue pakai pemain muda semua. Dan dia buktiin kan dia pakai pemain muda di awal-awal tuh. Pemain lamanya kan mulai ketar-ketir kan. Gue dipakai nggak ya si De Jong. Akhirnya mulai step up main. Rafinha luar biasa mainnya, termasuk Ferran Torres, pemain-pemain yang akhirnya mau nunjukin kualitas asli mereka ketika di challenge sama seorang Hansi Flick gitu. Cuman kan lo butuh lebih dari satu musim menurut gua untuk menjadi tim yang settle. Gua ngelihatnya sih di musim depan, they will be unstoppable-nya tuh di musim depan. Oke, biasanya memang kalau orang udah kepepet itu baru gerak mengeluarkan potensi terbaik ya. Seperti apa misalnya Bapak, saya coba lempar ke Anda nih sekarang. Siapa coba. nih? Seperti saat menghadapi Cina nanti kan. Ya, bukan. Siapa Siapa nih? balik lagi ke timnas? Iya nih. Makanya gue langsung kepepet nih masalahnya ada yang kepepet juga. MU. Ya, MU bukan kepepet lagi itu udah masuk. MU kepepet. Ambiar. Udah ambiar Nah, tadi ngomongin manajemen Kepepet ini yang cukup federasi. seru juga. Karena Iya. kita akan pindah topik membahas Real Madrid. Ini Bang Aldi pasti senyum-senyum lah pastilah mendengarkan kabar ini. Real Madrid katanya ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa bermain di UCL pasca selebrasi yang dilakukan di saat mengalahkan Atletico Madrid. Nah,
Om Haryo mungkin bisa menjelaskan ini Waduh. momen yang di mana sih sebenarnya sampai akhirnya pemain-pemain Oh, bisa memberes pertandingan. Pertandingan ya. Iya, yang gue bilang disrespect. Ya semuanya provokasi lah. Tapi Iya. kan ya Atletico dan Real Madrid dua-duanya saling provoke di setiap ketemu gitu. Tapi kemarin kayaknya Agak jauh. satu step terlalu jauh lah. Ketika dilemparin malah bercanda mau nyundul bola lah si Bellingham. Nyundul botol bahkan ya. Nyundul botol maksud gua, terus dilemparin segala macem. Gesturnya meledek ke sana. Kayaknya one step too many dianggap seperti itu gitu. Tapi ya gua nggak tahu ya apakah ini cukup untuk membuat mereka terhukum atau enggak. Ya paling enggak ini mulai dibicarakan gitu bahwa lu nggak provoke lawan lah. Tapi kan kita bicara provoke, Simeone kurang provoke apa sih? Ketika Sebentar waktu Mas, itu. gue potong. Ini bukan memprovok lawan, Memprovok supporter. Supporter. Iya, Iya, makanya. maksudnya supporter lawan. Iya. Ya kan memprovokasi supporter. Si Simeone kan juga gitu kan waktu golin 2-0 lawan Juventus kalau nggak salah. Yang ke ininya Gimana dia. gerakannya gimana? gesture. Gimana, Mas? Garuk-garuk gitu. Garuk bantal ya, garuk bantal. Gesturnya kan kayak gitu. Itu kan ya Atletico. Jangan bias lah Emang gitu. emang Harusnya seperti kalau itu emang kan. lagi Yang diledek kan Ronaldo kan maksud Iya. pada saat itu kan mantan Real Madrid juga. Jadi memang selalu ada inilah kontroversi di antara dua tim ini memang. Betul. Tapi emang sepak bola hari ini kan sangat ketat. Beda dengan celananya bukan lah. Jokesnya bapak-bapak. Biasanya diikutin buyar langsung. Iya Mas, ngumpulinnya gak gampang itu. gampang. Iya, paham gua. Dia suka gitu tuh. Iya. Nyusunnya lagi lupa deh. Iya. Lupa dah. Ya sepak bola zaman sekarang udah ketat. Ya, jadi Makin ketat. sepak bola kan kalau kita lihat tahun 80-an gue pernah ngeliat tuh cuplikannya ya. Bukan datang langsung ke ini. Gue masih belum lahir tahun 80-an gue. Ah, masa? Tahun 79. Jadi dua pemain disikut satu nih, satu nggak terima, pukul, satu pukul lagi, wasit misahin, salaman, selesai udah. Itu dulu. Dulu, gue nggak bilang itu bener ya, Iya. but things change. Sekarang nggak bisa seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh, kita balikin lagi ke timnas. Kemarin si Talajic ngapain tuh? Cuman gini-giniin fans kan, langsung kena tegur sama wasit. Iya. Nah jadi nggak heran kalau kayak gini ini di level profesional, apalagi Real Madrid, arguably the most successful club in the world, lu kayak gitu ya diinvestigasi UEFA sampai turun tangan. Iya. Karena mereka role model. Oke, lu kalau di internal, lu ngomong apa aja, it's okay gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita provokasi, kita bicarakan di internal boleh, tapi ketika keluar, apalagi ini kan panas nih, itu nggak boleh ya. Akhirnya kita bisa terima ya kalau akhirnya mereka akan bisa dihukum segitu. Tapi kalau ngomongin selebrasi nih misalnya nih, di luar kan Cole Palmer punya selebrasinya sendiri. Siapa? Tapi kok Cole Palmer. Oh, Tapi kok dilakuin di ini Indonesia mah kenapa jorokin begitu ya? lagi nih ke jurang nih. Ya, gue udah tahu. Beckham Putra. Emang kenapa nggak boleh ya kalau boleh tahu? Nah itu juga kita juga nggak ngerti masalahnya ada yang bilang Ada itu yang bisa adalah jawab, silakan. provokasi. Iya, coba. Enggak itu kan Coba, sama dia jawab kalau- dianggap memprovokasi. Oh, enggak gini, kalau nggak Poinnya salah jadi ambigu sebenarnya jadi kadang-kadang kan provokasi ini. mungkin karena merayakannya ke arah fans lawan. Itu. Ya sama kan Mungkin ini kasusnya sama. yang Cole Palmer kan nggak ke fans sendiri mungkin. Gue juga nggak Bukan terlalu tahu. Cole si Beckham Putra sama Madrid tadi. Iya, Itu karena kan ke fans sama, lawan sama-sama iya. ke fans Nah, lawan. orang bedain kan kalau Cole Palmer ke fansnya dia sendiri, Oh, iya. nggak apa-apa dan tidak ada gestur apa politik atau rasis enggak. Nah, ini kan enggak yang berbau-bau nyerempet rasis saja atau politik aja. Kalau ke fans lawan kan bisa kena kartu kuning kan. Iya. Kita masih ingat waktu Adebayor dia lari 100 meter ke arah fans Arsenal jadi masalah juga gitu, Iya, provokasi. Jadi Kartu kuning doang. Ya tapi kan botol kelempar semua ke lapangan. Kan enggak kursi-kursi dilempar. Iya, jadi itu aja. Vigo? Ya Vigo apalagi itu kan ada tahu lah apa tuh. Padahal nggak ngapa-ngapain, pindah klub doang. Ya, iya enggak. Ya tentunya masih Gua sih harap pada main ya. Iya. Bang Arsenal nih. Nah, ini Gua sih harap pada main. Tapi gini, di kalau Kok misalnya tersenyum? Enggak, bentar kok bilang Arsenal seneng-seneng tersenyum. Hah? Iya, Enggak gini di, meskipun misalnya kalau empat pemain Bring on Mbappe. Bring on Mbappe. Ah, Bellingham, Vinicius Junior. tadi pun Main. misalnya absen, Absen. Madrid masih terlalu kuat. Enggak, bawa 4-4-nya gimana sih, kita udah jelas ya. Bawa 4-4-nya. Oh iya, Bawa Arsenal aja. juga nih. Yes, good. Iya, soalnya Akhirnya ada teman. Soalnya sama kalah juga. Sama. Madrid ya kalah. Iya, iya, guys. Tapi lu kalau misalnya pun tanpa ada 4 pemain itu, menurut gua Madrid masih bakal menyusahkan Arsenal. Enggak. Enggak. Tanpa Vini, tanpa Mbappe.
berarti Ancelotti nggak bisa meramu timnya seandainya. Come on. Nggak, kan lo Come on. main manajemennya. No, as Nggak. simple as that. Nah, makanya Saat coba lu discuss punya gimana. matahari kayak Vini dan Mbappe di tim lu, Ada 2 matahari dong. nggak bisa lu samakan dengan tim-tim yang nggak punya. Sebenarnya Barcelona punya Lewandowski dan juga Iya. atau Rafinha. Rafinha, iya. Itu tuh bener-bener seseorang gitu dan levelnya tuh udah eksepsional. Mbappe Tentu. levelnya tuh udah nggak bisa lu samain nama gini. Gue bilang gue sangat amat nggak pesimis ketemu Madrid. Gue sedikit pun nggak takut. Arsenal ketemu Madrid sedikit pun nggak takut. Tapi Cuman gue harus eksepsional juga. Ini Bellingham, Mbappe, Vini, ini levelnya Beyond lah. beyond Del, beyond banget gitu loh, as a individu. Dan saat mereka ada, saat Madrid mentok as a team, lu bisa keluarin Individual dari individualnya. mereka. Nah, tapi poin gue lihat adalah- game waktu menghadapi City. Ya, Pada tapi akhir poin gue adalah ketika kita ngomongin tadi lo juga mengembrace soal manajemen Yes. Ancelotti, Hansi Flick segala macam. Cuman misalnya seandainya 4 pemain ini nggak ada, menurut gue mentalitasnya Madrid Mental seperti apa? Untuk di UCL mereka tuh akan bisa berbuat banyak. Dan Oh, iya. ketika main manajemen kita nggak nyambungin ke Ancelotti bisa ngasih tahu bahwa ini lo main di UCL lo meskipun nggak ada Bellingham atau Vini atau Mbappe, lo harus bisa lebih evolve lagi gitu loh. Dan pemain Madrid nggak perlu dikasih tahu lagi begitu dia. Nah, Iya. malah menyusahkan kan. Gue Arsenal. setuju. Iya. Mentalitas itu sebenarnya nggak terlalu terpaku dengan Nggak. materi. Tapi namanya lu tetap kurang sebegitu ada pengaruhnya. Pengaruh. Apakah ujuk-ujuk Arsenal pasti menang? Nggak juga. Enggak, ya. Jackpot. Nah, kita balik lagi deh sedikit ke timnas. Waktu lawan Australia kan banyak pemain Australia nggak main, dan Iya. terbukti kita bisa ngambil inisiatif permainan, tapi kita kalah. Iya. Nah, balik lagi ke Arsenal Madrid juga. Itu ada kekuatan Madrid yang berkurang, iya. Tapi mampukah? Still Madrid betul. Mentalitas itu nggak rubuh satu hari. Nggak. Tapi apakah mental Arsenal dan Arteta bisa memanfaatkan itu? We never know. We never know. Nah, tergantung nanti kita lihat. Jadi- Cuman apakah itu berkurang? Pasti Itu berkurang. kayak kalau menjawab pertanyaan dari Mardel, Pasti apakah berkurang Madrid kalau secara kata orang kekuatan. tadi menurun? Bukan berarti Iya. Ancelotti main manajemennya jelek. Enggak gitu. Gini lah, to be fair lah, nggak mungkin. Karena itu fair juga ketika lo ngomongin tadi lo Nggak, bridging lu tadi bilang berarti Ancelotti nggak bisa main Iya, manajemen. Lu nggak langsung nggak kesimpulan. gitu. Cuman gua akan sesama Arsenal gua gini, bantu dia. gua akan sangat amat kelihatan bodoh saat kalau gue bilang Mbappe, Vini dan yang tadi absen 2 itu gue bilang Madrid nggak akan berubah. Itu Iya. itu Makanya gini, konyol. gue pengen ngasih lihat sebenarnya dua skenario di ketika lo optimis banget. Optimis. dengan Arsenal. Apapun yang terjadi, Arsenal mau lawan ada Bellingham sama Mbappe, Iya. gas aja. Jadi Gas. kalau misalnya tidak ada mereka, kan baik lagi kayak yang tadi dibilangnya sama Mas Harpa, Harpa. masih ada posibilitas lain yang kemungkinan ya kita nggak pernah tahu nih. Karena kalau misalnya sampai Madrid berkurang kekuatannya nggak ada 4 pemain tadi. Ancelotti cari cara. Nah, dari cara dan akan kita lihat nanti ketika mereka bertemu seperti Nah, itu. itu. Itu kita florin aja ke jebret tim lah, karena ini merupakan topik perbincangan yang cukup seru memang. Kosongnya 4 pemain nih, kalau misalnya scoring bener-bener nih gimana Kata nih gua enggak peluangnya loh. Madrid dan Kata gua juga tetep main. Arsenal. Nah, Kalau kalau menurut Bang Aldi, Iya. Kalau Karena nggak menurut- jelas aturannya, aturan apa? provokasi yang masih ambigu itu ya kita bisa Iya, bilang ya. mungkin makanya. dihukum finansial gitu, tapi kalau- Easy money. Iya, kalau di suspend kayaknya sih menurut gua kecil ya peluang. Enggak lah. Oke. Oke, itu dia kita. Nanti kalau menang, ya hoki Arsenal mah. Kalau bisa Arsenal Ya, Del, menang ya. nih, menurut gua Arteta luar biasa. Arteta masterclass. Waktu ngalahin City juga, kalau sampai menang lawan City, Arsenal Arteta luar biasa. Siapa yang ngomong begitu? Banyak. Oh, banyak. Bagian Oh. menang. Contohnya siapa? Challenge-nya banyak banget. Udah. Kita tunggu aja nanti, kita Tapi tunggu sekarang aja nanti. City sih banyak Pertemuan sih, anak kalau kedua. asli. Walaupun MU aja walaupun bisa nggak ada- switch. Iya, itu dia. MU walaupun aja. nggak ada Mbappe, nggak ada Jelek banget kesana, Vini, MU siapa aja. lagi sih tadi? Mbappe, Vini. Rodriger. Ceballos sama Rudiger. Rudiger. Iya, tapi kan depan masih ada Brahim Diaz, masih ada Rodrigo. iya. Rodrigo. Sementara tengahnya ya masih ada Modric. masih Lewat lah pemain- itu Saliba. Modric lewat lah mas, itu. kalau Modric mah kalah Kalau sama sama Saliba susah sih kayak. Dia jadi ya, Modric bener-bener main di banyak. Liga Champion. Ya, faktornya banyak banget yang Rivelan kita tanya kayak jebret Kambu tim aja, aja. asik. Seperti apa nantinya Finishingnya pertandingan Renders. antara Real Madrid dan juga Arsenal, kalian bisa prediksi di kolom komentar. Sesaat lagi kita juga akan bahas Arsenal dan juga si merah yang sedang bergeliat di bursa transfer. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.